you want my love, you gotta do what it does. Balik lagi di Dulu Sekarang, masih cerita dari kota Serambi Mekah ya. You gotta give it up. I know you think I'm cool, but I Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh merupakan keturunan dari beberapa bangsa seperti India, Timur Tengah, Melayu, dan Portugis. Bangsa India erat kaitannya dengan dunia perdagangan di masa lalu, sementara bangsa Arab berhubungan dengan akar penyebaran agama Islam di tanah Aceh. Keberagaman bangsa ini akhirnya turut mempengaruhi sajian kuliner Aceh. find if you think you wanna try. Seperti roti canai, kuliner khas India ini juga kerap dinikmati warga Aceh hingga sekarang. Give me that title. Tak lagi menjadi jajanan street food, roti canai Aceh disajikan di restoran atau kafe tempat nongkrong muda-mudi Aceh. If it ain't no thing, I won't be hanging. Pembuatan roti canai pun masih mempertahankan resep asli India. Adonan tepung terigu dicampur dengan garam, mentega, telur, dan susu. Semua adonan diaduk hingga kalis lalu didiamkan selama 5 menit. Adonan kemudian dibentuk menjadi bulatan-bulatan berukuran sedang. Menurut beberapa sumber, roti canai berasal dari daerah Chennai di India. Roti sejenis ini juga ditemukan di negara-negara lain seperti Arab, Singapura, Malaysia, dan Eropa. Keunikan roti ini terlihat saat membuat adonan roti menjadi sepipih mungkin di atas permukaan datar. Adonan lalu diputar-putar di udara hingga berbentuk lebar. Roti ini lalu dimasak di atas wajan datar sekitar 2 menit. Roti canai per porsi dijual mulai dari Rp18.000. Nah, rasa karinya ini pemirsa memang sudah tidak terlalu pekat seperti kari India ya. Dan dia juga memakai daging ayam, jadi sesuai dengan lidahnya orang Aceh. Dan sekarang sudah ada varian baru roti canai seperti ini pemirsa, roti canai sarikaya. Dan minumnya tentu pakai teh tarik. Nggak lengkap rasanya kalau ke Aceh belum nyobain mie Aceh. Kuliner yang sudah terkenal seantero Nusantara ini merupakan warisan dari sejarah. Salah satu warung mie Aceh legendaris terletak di kawasan Jalan Panglima Polim, Kota Banda Aceh. Mulai dari warga lokal hingga Presiden Jokowi pun pernah mencicipi kelezatan mie Aceh di sini. Mie Aceh menggunakan bahan utama mie kuning tebal. Mie ditumis dengan racikan 11 bumbu rempah khas Indonesia yang digiling halus dipadu aneka sayuran. Mie Aceh bisa disajikan ala mie goreng atau berkuah. Sejarah mencatat mie pertama kali dibuat saat zaman dinasti Han di Cina antara tahun 25 hingga 200 Masehi. Mie bahkan menjadi sajian wajib dalam tradisi ulang tahun yang melambangkan panjang umur. Nah pemirsa, kuliner mie Aceh ini merupakan pengaruh dari budaya Cina yang pernah datang ke Aceh pada abad ke-13. Dan tentunya dipadu dengan bumbu rempah-rempah Nusantara, mie Aceh kini sudah banyak variannya seperti mie Aceh kepiting. Saya coba dulu ya pemirsa. Nah, ini dia yang asli dari Nangro Aceh Darussalam, kue mesekat. Bukan sembarang kue, panganan tradisional ini syarat dengan nilai-nilai filosofi. Mesekat hanya dihidangkan untuk menyambut tamu saat momen pernikahan. Warnanya yang cerah melambangkan kejernihan hati masyarakat Aceh saat menyambut tamu.
Cita rasa segar kue ini didapat dari buah nanas yang dihaluskan terlebih dahulu. Berbeda dengan dodol yang menggunakan tepung ketan dan gula sebagai bahan baku, mesekat memakai campuran air gula, tepung terigu, dan kuning telur sebagai adonan. Adonan dodol harus dimasak dengan api sedang. Dodol harus tetap diaduk tanpa henti agar tidak menggumpal. Saat adonan mulai mengental, masukkan mentega sedikit demi sedikit supaya ringan saat diaduk. Dodol dimasak hingga 2 jam. Dodol yang sudah kalis siap diangkat. Dodol dituang ke dalam talam atau nampan besar untuk hantaran. Selagi masih hangat, sebagai adonan digunakan untuk membuat berbagai macam hiasan mulai dari bunga-bunga, daun hingga pinto Aceh ornamen khas Aceh. Tuh, cantik ya kuenya. Untuk ukuran nampan besar, kue ini dijual Rp200.000. Saya mau beli buah nih pemirsa, tapi saya nemu buah unik nih. Kira-kira pemirsa ada yang tahu nggak nih buah apa? Ini namanya buah rumbia, buah khas Aceh. Kira-kira olahannya dibikin apa ya? Yuk kita lihat liputannya. Buah rumbia menjadi rahasia di balik lezatnya kuliner rujak Aceh. Rasa sepat dan asam dari buah ini menciptakan rasa tersendiri yang berbeda dari olahan rujak buah lainnya di Indonesia. Saat sudah matang, buah ini akan berwarna kecoklatan. Buah ini berasal dari tanaman pohon rumbia yang daunnya kerap dijadikan untuk atap rumah tradisional. Di Aceh, buah ini banyak ditemukan di daerah Melaboh. Namun sejak kejadian tsunami tahun 2004 lalu, keberadaan buah rumbia ini jumlahnya mulai berkurang di pasaran. Buah rumbia dijual Rp25.000 per kilonya. Sekian dulu cerita dari Kota Serambi Mekah. Nonton terus dulu sekarang setiap Senin sampai dengan Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7. Sampai jumpa!